Kemarin beberapa hadis sampai mana ya? Azan. La ilaha illallah udah belum? Belum. Belum nyampe azan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq an-nasirul haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM dan juga pengurus dan jajarannya, para asatidz wal asatidzat, para tuan guru, khusus guru kita bersama Mukarram Bapak Ustadz Reza Septiandi dan para asatidz yang lainnya, para bini sepuh dan bini sepuh yang kita tidak sebutkan namanya satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, di hari Ahad tanggal 4 Februari tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Rejab. Betul ya? 23 Rejab tahun 1445 Hijriah. Kita masih diberikan kenikmatan, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, yakni kita bisa melaksanakan nikmatnya bersolat subuh secara berjamaah. Karena tidak semua orang akan diberikan nikmat seperti ini yang seperti sekarang kita rasakan pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan alam habibana wa syafiana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di bulan salah satu Asy-Syahrul Haram. Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan ini disebut dengan Syahrul Rajab atau bulan Rajab. Dalam sebuah kalimat dikatakan Syahrul Rajab syahri. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Rajab syahrullah. Syahrul Sya'ban syahri. Wa Syahrul Ramadan syahrul ummati. Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya. Artinya ketika kita ingin sukses beribadah di bulan suci Ramadan, ketika kita ingin sukses mendapatkan Lailatul Qadar, ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan, maka persiapannya harus dari 2 bulan sebelumnya atau harus dari jauh-jauh hari. Maka kalau minta maafnya jangan pas nanti nungguin munggah. Minta maafnya mulai dari kemarin. Tanggal 1 bulan Rejab. Minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami kalau istri. Suami minta maaf sama istri, kalau istri minta maaf sama suami. Sama anak, anak sama orang tua. Sama tetangga. Kalau kita kebanyakan salah. Begitu masuk bulan Ramadan baru minta maaf. Padahal kalau pengen mempersiapkan peperangan dan mendapatkan hasil yang sempurna, tentunya latihannya atau persiapannya dari jauh-jauh hari. Makanya doanya Rasulullah itu berkaitan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, bulan Rajab berkah, masuk ke bulan Sya'ban, masuk lagi juga di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Ketika kita sudah masuk di bulan suci Ramadan,
maka ibadah kita sudah bersih semua. Nyucinya dari dua bulan yang lalu. Kenapa dikatakan syahrul Rajab syahrullah? Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Karena di bulan ini momen di mana kita harus mengupgrade diri kita, mendekatkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang yang istiqomah ya alhamdulillah. Dia biasa di bulan suci Ramadan khatam Quran 5 kali, 6 kali, 7 kali. Di bulan-bulan yang lainnya pun sama. Maka kadang-kadang kan kita enggak. Di bulan Ramadan doang kita hatam Qurannya Pak ya, berkali-kali. Hatam berkali-kali. Betul Pak? Depan sama belakangnya doang, dan bolak-balik gitu ya. Hatam bolak-balik gitu ya. Selebihnya kita nggak buka-buka lagi. Masuk bulan Rajab, ini adalah momen diri kita untuk mendekatkan lagi, mengupgrade lagi apa yang dulu pernah kita lakukan di tahun 2023 lalu atau di tahun 1444 tahun yang lalu, kita upgrade lagi sekarang. Dekatkan diri kita lagi kepada Allah. Makanya puasanya ibadahnya itu ada 3 ketika masuk bulan Rajab. Yang pertama puasa kalau mampu. Bapak, ibu yang punya anak perawan mulai dari sekarang, yang masih punya utang puasa Ramadan kodok atau bayar dari sekarang. Ibunya nemenin bagus, bapaknya nemenin bagus, hitung-hitung ngirit. Gitu Pak ya. Saya alhamdulillah istri bayar utang, saya ikutin. Anak saya yang sekarang yang perempuan, ya bayar utang puasa ya, iya ikutin ya. Tujuannya apa? Ngasih support buat dia. Kenapa? Karena mengkodo puasa atau puasa sunnah dibandingkan dengan puasa-puasa wajib itu lebih berat dibandingkan dengan puasa wajib. Kenapa? Karena kalau puasa wajib puasa Ramadan enak kita ngelaksanainnya Pak. Semuanya pada puasa. Tapi kalau kodo puasa atau puasa sunnah itu berat. Beratnya kenapa? Orang lagi pada makan mie kangen, kita pengen gitu kan. Kayak ntar nih. Ntar ada nggak? Enggak ya? Belum. Ntar kali. Ntar kali ya. Sabar aja. Masa pagi, ntar kali agak siang-siangan gitu ya. Tenang aja. Berat Pak. Dan saya rasain itu. Pulang sekolah kehujanan kemarin, Kamis. Masih puasa Kak? Masih ya. Dia belum udah kelas SMP mah udah kuat ya. Teman-temannya pada jajan, dia kehujanan. Itu air udah ke muka-muka, pengen dijilat takut batal tuh. Ya. Sian. Pengen temenin. Nggak mampu puasa sunnah kita. Maka diajarkan lagi sama orang tua kita, sama guru-guru kita untuk banyak apa? Istighfar. Banyakin istighfar. Lebih cakepnya itu pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Enggak mampu pakai yang biasa aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi pengertian istighfar di sini ada 2 Pak. Ada istighfar bil lisan, ada istighfar bil arkan. Istighfar bil lisan, ya istighfar pakai mulut. Astagfirullahaladzim, nggak punya duit. Astagfirullahaladzim, belum bayar listrik. Astagfirullahaladzim, belum bayar air. Astagfirullah, terus begitu. Dan Allah akan lebih cepat mengabulkan doa-doa atau harapan orang-orang yang beristighfar kepadanya dibandingkan orang yang minta langsung. Kayak kita Pak, kita datang punya urusan nih ke rumah saudara kita atau ke rumah tetangga kita, pasti kita ucapin apa Pak? Assalamualaikum, Ustaz sehat, Ustaz Raja sehat gitu contohnya. Alhamdulillah, Ustaz mohon maaf ya, tuh kan mohon maaf kan, bener nggak Pak? Ustaz mohon maaf ya Ustaz ya, ganggu nih pagi-pagi tuh, mohon maaf. Mohon maaf itu apa artinya Pak? Istighfar. Oh iya kenapa, nggak apa-apa. Ustaz mohon maaf Ustaz pagi-pagi ini. Kenapa emangnya? Saya nggak enak banget ngomongnya. Ya ngomong aja. Gak enak. Ngapa? Anak saya mau berangkat sekolah belum punya duit. Mohon maaf Ustaz ya, jadi gangguin nih saya. Karena dia udah minta maaf, kita ngasih nggak Pak? Tuh. Dibanding lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Tat, duit tat. Ye. Kira-kira ngasih nggak Pak? Oh canda ente kan gitu kan? Canda ente minjem duit sama aneh. Juga aneh minta duit minjem duit sama ente. Bener Ustaz, minjem duit Ustaz. Kagak bakal nikah. Tapi kalau tadi, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf Ustaz ya. Mohon maaf buat ini. Ngapa? Kayak enak saya ngomongnya. Ya jangan diomongin. Kagak enak. Kadang-kadang kan kita kalau ada sesuatu gitu, agak enak ngomongnya, ya kalau enak jangan diomongin. Mana kejadian tuh Pak saya. Kadang-kadang kalau dari panggil Ustadz ada ujiannya. Kemarin pagi-pagi belum panglaris, udah belum panglaris. Sholat subuh, pulang, istirahat dulu dah tuh, nyapu, bangunin bocah, terus pada sholat, nyapu, istirahat bentar, kan? Datang tamu, Waalaikumsalam. Ya ada tamu siapa ya pagi-pagi? Oh, undang kali gitu kan, pengharapan kita. Udah, Ustaz maaf Ustaz ya. Iya kenapa? Ustaz, ya kalau udah tampang melas dikasih nggak Pak? Kasih. Kenapa kita kasih? Biar buru-buru pulang. Betul ya Bu? Iya. Ibu juga begitu kalau bapaknya udah, mah, iya. Nah, biar pergi sini, pergi. Sama. Iya. Makanya istighfar itu lebih utama ketika kita mau minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kalimat saya, astagfirullahaladzim, gak punya duit, astagfirullahaladzim, belum bayar listrik, astagfirullahaladzim. Emang gitu. Ya walaupun sejatinya Allah udah tahu kesusahan kita. Gitu ya. Tapi di bulan Rajab ini banyakin kita istighfar. Kenapa? Satu, hapus dosa-dosa kita dan dosa anak cucu kita dan dosa orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya. Tuh. Kemudian ada istighfar bil arkan. Istighfar bil arkan itu maksudnya gimana? Selain kita bil lisan, pakai lisan kita untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Berbuat baik sama orang. Ini dari bulan Rajab nih, bukan dari bulan Rajab doang sebenarnya, dari bulan sebelum-sebelumnya. Udah masuk bulan Rajab, makin meningkatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang tadinya kita istighfarnya cuma pakai lisan doang, ini sekarang kita pakai perbuatan. Dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik pada diri kita sendiri. Berbuat baik kepada keluarga. Suami lebih memperhatikan istrinya. Istri lebih memperhatikan suaminya. Yang dulu sempat kalis, tahu kalis Pak? Iya. Nawarin makan kagak, nawarin kopi kagak. Ini bulan sekarang nih, udah mulai tanya-tanyaan lagi nih antara suami dan istri. Ya. Ini istighfar bil arkan, dengan perbuatan. Ya. Tiap pagi ketemu orang, tegur sapa. Dulu Pak, dulu. Saya ingat banget tuh dulu. Umi saya itu sampai sekarang, dari dulu saya masih kecil sampai sekarang itu bahasa koal kael, kalau bahasa Betawi koal kael itu apaan ya? Tegur sapa ya. Sampai sekarang tuh ajer. Orang lewat mau kemana Neng? Sampai sekarang itu. Ternyata begitu diusut-usut, oh ternyata istighfar bil arkan salah satunya diantaranya itu. Kalau kita kan kagak. Gerbang main tinggi-tinggian. Dulu Pak. Dulu di kampung Pak, di kampung setiap rumah ada kendi, ada gelas. Itu istighfar bil arkan. Tujuannya apa? Kalau ada orang kehausan, minum di situ silakan. Sekarang bukan kendinya yang hilang, tupperware-nya hilang. Makanya kagak ada lagi, bukannya nggak mau ngadain, hilang Ustadz. Ya, tuh. Makanya kalau di rumah tuh, kalau bikin rumah ada apa namanya, kritikan air, dilebihin sedikit, dan air jatuhnya itu nggak di tanah orang, tapi di tanah kita sendiri. Kalau sekarang tanahnya di sini, di sini, jatuhnya ke jalanan. Kadang-kadang got juga dibikin
tiang rumah atau badan rumah. Nah, ini yang bahaya nih. Hati-hati nih, Pak. Ya, istighfar bil arkan. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Udah mampu, nggak mampu juga taubat dah. Makanya tadi dibaca tuh Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, ini terkait dengan bulan Rajab. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masih bahas tentang bacaan kitab Lubabul Hadits. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang fadilah mencari ilmu dan fadilah mengumandangkan azan atau seorang muadzin. Yang sekarang fi fadilatil la ilaha illallah, fadilah keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang yang mengucapkan setiap hari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali. Kalau kita sampai enggak Pak 100? Untungnya kalau kita zikirnya dikerasin, kenapa Pak? Biar satu yang kagak pernah bisa kalimat bacaan urutan zikir jadi tahu, jadi belajar. Yang kedua, yang tadinya kita nggak biasa zikir jadi ngikutin. Paling kagak kalau kedengeran dari masjid, hati pasti ngomong. Tapi kalau kita habis sholat zikirnya diem-dieman, tahu nggak Pak urutannya? Nggak tahu. Makanya orang tua kita, guru kita ngajarinya ditalafuzkan, dijaharkan, dikeraskan. Tujuannya biar kita tahu urutannya. Oh, dari mulai astagfirullah. Tuh, awalnya aja astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil ali. Ustaz, emang ada itu urutannya Rasulullah? Ada, Pak. Kitabnya namanya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Khususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutan zikir diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai istighfar itu tadi. Astagfirullahaladzim li wali wali. Setelah itu baca apa lagi? Baca apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus 10 kali ba'da subuh, 10 kali ba'da maghrib atau isya? 10 kali dibaca ba'da subuh akan memberikan keselamatan kepada orang yang membacanya selama siang harinya sampai waktu maghrib. 10 kali dibaca waktu maghrib akan memberikan keselamatan, Allah akan memberikan keselamatan pada kita dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Ntar ada lagi Pak di kitab ini, Babul Hadis. Kenapa kita baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilahnya apa? Beda lagi kalau dalam kitab ini. Nah, sekarang kalau kita ngitung ini 100 kali. Kita habis subuh 33 biasanya ya. La illallah, la kan gitu kan ya. 100. Apalagi gopek berarti udah seharian. Ini nih cukup 100 kata Rasulullah. Ya. Mi'ata marrah 100 kali. Ja'a yaumal qiyamah wa wajhu kal badr. Akan masuk, akan datang, akan berkumpul, akan terlihat. Ya. Ja'a yaumal qiyamah di hari kiamat nanti wa wajhu kal badr. Wajah kita, wajah orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Wajahnya di hari kiamat itu bagaikan bulan. Nggak mau Ustaz. Emang kenapa? Bulan kan geradagan. Maksudnya bukan itunya. Bulan itu kan bercahaya Pak. Maksudnya begitu. Wajah kita bercahaya. Kalau orang bercahaya, kalau lampu Pak, antara yang bukan promosi nih ya. Antara yang bagus sama yang nggak bagus tadi. Gak usah nyebut merek dah, kalau nggak ada sponsornya gitu ya. Antara yang bagus, kemarin saya ke Pasar Kenari Pak, ke Glodok juga.
Ternyata emang lampu-lampu yang mereknya bagus itu kalah dengan lampu-lampu yang nggak punya merek. Warna apa namanya? Cahayanya. Tapi kekuatannya beda. Ya. Nanti pun sama. Orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kiamat itu akan seperti lampu bercahaya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kita, gampang kenalinya. No dia no. Ini, gitu. Makanya kata Rasulullah, syafaati min ahlil kabair di ummati. Syafaatku hanya akan aku berikan kepada orang-orang atau umat yang melakukan perbuatan dosa besar. Bukan berarti kita harus ngerjain perbuatan dosa besar, Pak. Jangan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah bersabda Allah taala. Nah, ini Rasulullah bersabda, kemudian qala Allah taala, maka Allah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi, ya. La ilaha illallah kalami, kata Allah. La ilaha illallah adalah ucapanku. Wa ana huwa man qalaha, dan aku akan bersama orang yang membacanya. Dakhala hisni, dan orang yang membacanya akan masuk dalam pengamananku, bentengku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, dan siapa orang yang masuk ke dalam bentengku akan aku bukan berikan keamanan padanya. Kenapa sih rumah kita ada pintunya? Biar kucing kagak masuk, satu. Yang kedua aman. Yang ketiga, biar orang lain juga privasi lah bahasanya. Ya. Nah, ini bentengnya Allah yang bikin. Aman banget tuh, Pak. Luar biasa. Cuman satu kalimatnya. Pantes guru kita ngajarinya tuh udah la ilaha illallah. Kalau bocah sekarang udah bukan la ilaha illallah, Pak. Kalau ngomong tuh ya, kalimat-kalimat thayyibahnya sekarang makanya harus kita rubah, Pak. Ketika seorang anak, mau yang kecil, mau yang remaja, mau yang dewasa, ketika dia ngomong atau melakukan perbuatan-perbuatan yang udah melenceng, kita diamin aja, sesungguhnya imannya itu sedang turun, Pak. Tapi kalau kita bentak, dia melakukan kesalahan nih, kita bentak dia, bentaknya dengan edukasi, Pak, dengan pembelajaran, maka imannya itu lagi naik lagi. Bocah sekarang, Pak, itu kalau ngomong dengerin dah. Jangankan yang remaja, yang botol Yakult, tau botol Yakult, Pak? Bocah kelas 1 SD, 2 SD. Itu kalau ngomong pasti belakangnya kucing, kambing, ayam, tikus. Apalagi, Pak, kelinci gitu ya. Ya Allah, bocah sekarang tuh, Pak. Kalau kita diemin terus tuh. Tapi sejatinya ketika kita diamin itu imannya dia lagi turun. Makanya kita harus kasih edukasi. Paling enggak apa? Bentakannya itu bukan bentakan kasih sayang. Saya teman anak saya, Pak, kalau pada ngomong saya bentak. Ngomongnya. Ya, Pak. Dengan kita bentak imannya naik lagi. Oh iya, enggak boleh. Udah bukan kalimat, udah jarang kalimat thayyibah sekarang diucapin sama bocah. Kalimatnya kalimat kayak begitu-begitu tuh. Makanya kita harus ingetin lagi pada mereka. Karena akhlak itu penting. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang, ini masih hadis qudsi, Pak. Dari hambaku yaqulu, dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata, shadaqa 'abdi. Benar nih dia hambaku.
Anallahu la ilaha illa anna. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain. Makanya harus husnudzon kepada Allah. Kenapa? Ketika doa-doa kita belum diijabah. Ketika keinginan kita belum ditunaikan. Ketika orang lain kita lihat merasa enak, kita kayaknya susah banget. Lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku berada dalam prasangka hamba. Maka harus husnudzon sama Allah. Kenapa harus husnudzon sama Allah? Kalau kita merasa Allah tidak adil, silakan cari Tuhan selain Allah. Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Bu, ada nggak Tuhan selain Allah yang paling adil di dunia ini? Kalau nggak ada, ya bersyukurlah. Kalau emang ada, cari. Berarti harus tinggalin dunia ini. Kalau kita harus tinggalin dunia ini mau kemana? Planet. Ya planet ciptaan siapa? Allah juga. Mau kemana? Nggak ada. Makanya banyakin kalimat la ilaha illallah. Shadaqa abdi. Maka dia benar saya sebagai hamba. Anallah la ilaha illa ana. Ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Maka saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku. Qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Maka sesungguhnya aku akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari mulai dosanya sekarang dan yang akan satu peristiwa Isra Mi'raj itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan kalau cerita dalam kisahnya itu pakai hewan namanya buruk ya Pak. Kenapa buruk? Kenapa bukan burung Garuda? Kenapa harus buruk? Buruk itu adalah hewan ciptaan Allah yang memang khusus untuk spesialisasinya Nabi Muhammad. Bahasa kasarnya begitu. Allah menciptakan buruk memang akan diciptakan untuk Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di buruk itu matanya itu hanya tertulis kalimat Muhammad dan Muhammad. Mata kanannya Muhammad, mata kirinya Muhammad. Dan buruk ketika di surga itu selalu menangis. Kenapa? Saking rindunya kepada Nabi Muhammad. Itu ya. Maka ketika malaikat Jibril datang untuk menjemput Nabi Muhammad dan menjemput buruk itu bertanya, mau dibawa kemana gua? Bahasa kita begitu. Engkau aku akan temui dengan seorang nabi yang namanya tertancap atau tertulis di matamu. Oh seneng dia, saking senengnya makanya jalannya cepet. Gitu Pak, kenapa buruk itu langkahnya itu secepat kilat? Sama, dulu waktu masih pacaran kita Pak, udah malam minggu nih, cepet nggak Pak kita? Cepet. Begitu malam minggu nih, mandi cepet, dandan cepet, datang ke rumah. Si dia juga cepet. Buruk juga saking senengnya, gercep. Persis sama kayak kita. Ya, baru datang jam 6:30. Habis Isya datang nggak tahu jam 9. Dulu mah kan jam 9 udah malam banget Pak. Betul. Ya pulangnya kenapa? Cepet banget kayaknya waktu. Wah, gitu kan? Udah malam nih jam 9 pulang. Sekarang jam 1 belum pulang-pulang. Kenapa buruknya? Kenapa buruk jalannya cepet? Ya itu tadi saking cintanya. Makanya kalimatnya Syifaul qulub liqa'il mahbub. Syifaul qulub, obatnya hati itu liqa'il mahbub, bertemu dengan orang yang dia cintai. Gitu Ustaz Reja. Ya. Imannya masih setengah Pak. Belum nikah soalnya. Obat hati bertemu dengan kekasih. Buruk saking cintanya itu jalannya cepet itu.
Persis kayak kita lagi pacaran zaman dulu. Ya. Kalau Allah Ta'ala tak bersabda, siapa Allah Subhanahu wa taala? Di sini dikatakan sadaqa abdi, ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Pak. Yang terakhir dalam hadis ini. Tadi saya sudah sampaikan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa barik wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa barik wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. Nih, kalau tadi 100, Pak. Tadi 100 ya? Kula yaumin, 100 sehari. Tapi ada lagi di sini. Rasulullah ini nggak mampu 100, sekali dah sekali. Sebab apa? Umat manusia itu nawar mulu, Pak. Bener nggak, Pak? Kita itu ya emang gimana ya? Ya emang nawar mulu dah bahasanya gitu. Bikin masalah mulu. Ya. Akhirnya butuh penjelasan, ya emang bikin masalah sendiri sih. Ya. Akhirnya jadi ribet jadinya gitu ya. Nggak mampu 100, ini Rasulullah ngasih extra time. Ya. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali dah sekali. Kalau nggak mampu 100, ghufira lahu dzunubahu, akan diampuni dosanya. Wa in kanat misla zabadil bar, walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Pak, makanya kenapa umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, ya. Ya kalau ngikut usia Nabi kan cuma 63 tahun, betul Pak? 63 tahun. Berarti kalau sekarang yang ada 62 tahun 11 bulan, ya kan tinggal nggak tahu juga sih gitu ya. Nggak jadi jaminan juga soalnya. Tapi kalau umat Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 900 tahun usianya. Dan sekarang Bapak mau 900 tahun, Pak. Nggak ada yang ngurusin. Nggak ada temannya juga. Kiai Supron Makmun aja sekarang udah nggak ada temannya, Pak. Betul. Kiai Supron udah nggak ada temannya. Udah paling tua ya kayaknya beliau tuh. Ya. Sekarang artis Roma Irama aja udah gak ada temennya. Ada Ahmad Albar kagak mau berteman sama dia. Kenapa emang? Pasti yang menang Oma, yang jagonya Oma, ya. Nah sekarang kita mau usianya, tapi walaupun usianya pendek, ada satu ibadah yang berlipat ganda pahalanya di hadapan Allah. Bahkan sampai hebatnya itu orang yang dapat Lailatul Qadar, bagaikan dia ibadah 1000 bulan. Ayatnya ada, suratnya ada. Ditambah lagi ibadah mahdoh dan ibadah yang ghairu mahdoh. Baca Quran di bulan Ramadan 1 dikalikan 10. Perbuatan baik kalau di bulan biasa cuma 1, bulan Ramadan masuk jadi 1 kali terus begitu, berlipat ganda. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak jadi masalah. Ya. Umur pendek ya, tapi ibadahnya dilipat gandakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marral mu'min, apabila ada seorang mukmin alal maqabir, dia berziarah ke kuburan. Faqala, kemudian ketika dia datang ke kuburan, kalimatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan ayat atau zikiran yang dibaca kapan, Pak? Habis sholat ya. Tadi saya sampaikan dalam satu hadis yang di dalam kitab Khosois Ummatil Muhammadiyah, apabila dibaca habis maghrib, semalam suntuk diberikan keamanan. Apabila dibaca habis subuh,
seharian tuh diberikan kamar sampai waktu maghrib. Tapi di sini Rasulullah beda lagi. Ya. Bisa nggak Pak tuh kalimatnya? Bisa, itu mah gampang ya, orang setiap hari dibaca. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kagak usah ditulis lagi, itu mah udah. Udah hafal dalam hati kita masing-masing. Ya. Cuman perkaranya susah praktekinnya doang. Ini kata Rasulullah, siapa orang idza marral mu'min, siapa orang mukmin alal maqabir, dia berziarah kubur. Di sini kuburan di sini di mana, Pak? Kali Mulia. Ya. Dia datang standarin motor, ya. Terus hatinya ngomong tuh, sampai menuju makam orang tuanya. Makam anaknya, orang tuanya, siapapun itu. Sambil mentalafuzkan dalam hatinya kek, dalam bibirnya kek, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus sambil jalan tuh. Bisa nggak Pak begitu? Kadang-kadang susah. Habis standarin motor, ngobrol atau ngerokok. Ya. Nah ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nawwarallahu tilkal kubur kullaha, maka sesungguhnya Allah akan memberikan cahaya kuburan orang-orang yang dilewatinya. Jadi Bapak kalau pengen jadi wali, wah gampang banget Pak. Mau nyelamatin orang kubur gampang banget. Ya. Sekarang Bapak nih pulang, ya, gue pengen nyelamatin orang-orang dalam kubur. Datang ke kuburan, baca, lah percaya nggak nih? Ini Rasulullah nih yang ngomong nih Pak, bukan saya nih. Cuman kadang-kadang kita suka lupa doang. Jangankan Bapak, saya aja lupa. Oh iya, udah di tengah jalan baru saya ingat. Oh iya lupa. Udah saya baca dulu tengah-tengah. Ya, jadi yang sebelah sininya kagak. Mundur lagi harusnya ya. Nggak ziarah-ziarah akhirnya. Tuh, ya. Nawarullah tilkal kubur. Allah akan memberikan cahaya kuburan orang-orang yang kita lewatin. Wa ghafara liqailaha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang kuburan, penghuni kubur yang kita lewatin. Wa katabalahu alfa hasanatin, dan Allah akan menuliskan beribu-ribu kebaikan buat siapa? Buat kita. Wa rafalahu alfa darajah, dan Allah akan mengangkat beribu-ribu derajat buat kita. Wa hatta anhu alfa sayi'ah, dan Allah akan menjauhkan dari kita beribu-ribu kejelekan, keburukan. Kayaknya dalam kitab Min Ahwalil Kubur, ada satu cerita, ada satu kisah, ada seorang anak yang ziarah ke makam emaknya. Dan ketika si anak ini ziarah ke makam emaknya, orang-orang ahli kubur yang dilewatin anak itu sama pakai tadi. Kuburan yang tadi gelap jadi terang. Dia lewat lagi terang lagi, lewat lagi terang lagi, lewat terang lagi. Begitu anak ini selesai ziarah ke makam emaknya, dia pulang. Ini ahli kubur semuanya bangkit kemudian menghampiri emaknya yang tadi. Nanya, anak lu wali? Wali dari mana? Tukang mancing? Gitu. Bahasanya gitu ya. Wali bukan, orang biasa-biasa dia. Bukan. Begitu dia datang, kuburan saya terang. Saya nggak disiksa sama Allah. Kerjanya apaan emang? Ini biasa-biasa aja anak saya mah. Ya. Dia seorang wali? Bukan seorang wali. Wali apaan? Wali nikah iya mungkin. Ya. Wali murid mungkin iya kali gitu. Dan terus kerjanya apa? Ternyata cuma saat ini yang dia baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak perhatikan. Ya. Perhatikan ini, dan doa-doa yang kita sampaikan, Fatihah-Fatihah yang kita kirimkan, baik ba'da sholat ataupun setiap malam Jumat, kita khususkan untuk ahli kubur, maka sesungguhnya orang-orang yang berada sekelilingnya itu akan kebahagiaan.
Makanya di setiap kuburan kalau Bapak perhatiin pasti ada orang solehnya. Pasti Pak. Kuburan Islam ya. Pasti di pemakaman itu pasti ada orang solehnya. Kenapa? Karena orang soleh itulah yang nanti akan memberikan keselamatan untuk sekelilingnya. Kita lihat di sini di Cipayung ada Mbah Tiran. Tahu Pak kuburan Mbah Tiran? Tahu kuburan Mbah Tiran ya? Pojokan ya, ada kuburan Mbah Tiran. Mbah Tirannya itu siapa? Mbah Tirannya itu adalah tentara Mataram. Ya. Haji Japat itu mantunya. Nah, saya cicitnya. Haji Japat. Punya anak Aisyah. Aisyah anaknya Mbah Tiran. Mbah Tiran itu tentara Mataram. Mataramnya Mataram apa? Mataram Islam. Ketika dia datang ke Jakarta dengan Raden Fatahillah, dia nggak balik lagi, dia kemari. Mbah Tiran. Ada yang juru selamatnya. Gloria. Di Gloria ada Pak. Raden Rahmatullah. Orang-orang yang dekat sama Allah itu ketika namanya disebut atau ketika dikirimkan Fatihah untuk dia, bukan buat dia doang, tapi buat orang-orang sekelilingnya. Makanya sudah dapat dipastikan pemakaman Islam pasti ada orang-orang salihnya. Tujuannya apa? Untuk bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang berada ahli kubur yang berada di sekelilingnya. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat kita semuanya. Intinya satu, udah masuk bulan Rajab. Sekarang waktunya kita walaupun di sisa-sisa bulan Rajab ini waktunya kita mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ini selain istighfar, maka perbanyaklah kita untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Nara yang memberikan pencerahannya kepada kita semua. Yang saya ingin tanyakan, fadilah pengucapan fadilah itu, kalau jumlahnya itu terbatas atau kadang-kadang ada istilah sebanyak-banyaknya. Mohon penjelasannya zikir antara sebanyak-banyaknya sama zikir yang ada hitungannya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau jawab, Pak? Silakan kalau ada yang mau jawab, Pak. Saya aja. Baik. Bukan baik, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Bukan yang saya ajarin fadilah. Bukan saya yang ngajarin. Saya cuma ngingetin doang sebenarnya. Ya. Jadi kalau bulan Rajab amalannya tuh ini. Ya, saya ngajarin amalannya. Emang siapa saya gitu kan ya. Ini mah emang itu yang di kitabnya namanya Kanzun Nazah was Surur. Kanzun Nazah was Surur. Di dalam kitab Kanzun Nazah was Surur itu dikatakan bahwa bulan Rajab amalannya tuh ya puasa, ya istighfar, ya tobat. Gitu ya. Itu amalan-amalannya. Jadi itu yang ngajarin para ulama dan Nabi Muhammad SAW. Saya cuma ngingetin aja nyampein. Kemudian zikir-zikir yang terbilang dan yang tak terbilang. Gitu ya. Zikir-zikir yang terbilang dan tidak terbilang. Pada intinya memang zikir itu semampu kita. Biqadri mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kita. Cuma biasanya kenapa pentingnya ada tasbih? Gitu Pak ya. Nandain doang bahwa hari ini udah 33 nih. Tasbih ada yang 99, tasbih ada yang 33, ada tasbih yang ada yang 11, ada nggak? Nggak ada ya. Tujuannya sih nandain doang, intinya seperti itu. Dan kemudian kalaupun kita mau bacanya mau 10 kali, mau 20 kali, mau 40 kali, bagus. Ya.
Semakin banyak ya semakin bagus. Ya cuma ada zikir yang memang khusus buat kita sendiri, ada zikir yang memang khusus diperkhususkan untuk para jamaah. Kenapa dibilang? Kenapa dijumlah? Contoh, kenapa kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Habis subuh 10, habis maghrib 10. Kenapa, Pak? Jangankan 10, Pak. 5 aja orang udah balik. Allahumma lantas jalan. Begitu tujuannya, makanya ulama udah bikin 10. Padahal mah dibaca 1 ya sama fadilahnya. Dibaca 2 ya sama fadilahnya. Dibaca 10 apalagi. Kan logikanya semakin banyak kita baca akan semakin gitu kan ya Pak ya. Semakin banyak kita makan semakin kenyang. Gitu. Berbedanya kalau zikir semakin banyak kita baca bukan semakin kenyang, tapi semakin kita mendapatkan fadilah dari apa yang kita baca itu. Kalau kita makan semakin begak perut kita karena kita punya keterbatasan. Tapi kalau kalimat zikir bukan semakin begak, tapi kita semakin banyak mendapatkan fadilah dari apa yang kita baca itu. Gitu. Jadi kenapa dibilang di jumlah ini 10, ini 33, ini 33? Sebab kalau kagak begitu, kagak ada batasnya, kagak ada yang mau zikir, Pak. Makanya kalau zikir di rumah silahkan. Sama juga kalau lagi ngimamin. Imam sholat nih. Kalau lagi di rumah mau baca Al-Quran 30 juz lagi, silahkan. Tapi kalau lagi jamaah, ya udah dah, kulhu falak binas baik. Ya, yang bikin repot kan sekarang gitu, gaya-gayaan. Quran, yang Al-Quran ditempel di tembok gitu kan, biar bacanya Quran. Padahal iya, kalau yang denger yang seneng iya, apalagi yang hidup, begini nih baru imam nih, khusyuk gue sholatnya jadinya. Gitu. Tapi kalau yang pendatang, jangan sholat itu lagi, nggak lama. Quran yang dibaca. Padahal kata Rasulullah, kalau lagi jamaah, biqadri mastata'tum. Paling panjang sabihis. Paling panjang itu udah paling top deh itu. Sabihis. Kenapa Rasulullah mensunnahkan tuh sampai mensunnahkan? Ini kan sama juga dengan tadi membatasi. Ya kan? Sama juga dengan tadi membatasi. Imam baca la ilaha illallah wa la ilaha illallah 10. Subhanallahnya 33, Allahu Akbar, alhamdulillah 33. Tujuannya apa? Biar semuanya bisa pada ngikutin. Begitupun Rasulullah, kenapa sampai mensunnahkan sabbihisma rabbikal a'la dibaca ketika sholat Jumat ya? Sunnah itu hukumnya. Ini kan kagak diganti lagi biar kelihatan keren lagi. Yasin, sholat Jumat nih. Wah, 83 rakaat. Biar apa? Biar Quran bacaannya. Ya Allah, ustadz baru Pak. Kalau yang begitu tuh ustadz baru tuh. Kalau ustadz yang lama mah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Atau yang lebih lama lagi ini ustadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Udah paling lama tuh. Ulama tuh berarti namanya. Kenapa? Coba bayangin Pak, sholat Jumat. Kalau nggak dibatasin, Rasulullah tuh udah prediksi. Pasti kalau dulu di kalender tahun-tahun 70-an. Jumat itu libur. Ahad masuk dan bahasanya itu Ahad. Bukan Minggu. Udah masuk 90-an kemari, Ahad diganti Minggu. Coba dah ibu-ibu atau bapak-bapak ingat. Udah nggak ingat kali ya? Ingat kali ya? Itu dirubah. Kalau dulu Jumat kita enak ibadah. Libur. Sekarang masuk. Jumat sekarang jam 12 lewat 8 menit. Azan 2 kali. Azan 2 kali masih telat juga. Itulah kenapa ada azan 2 kali, tujuannya apa? Yang 2 kali aja masih telat. Baru azan tuh orang kita.
Udah dibatesin padahal masih leha-leha. Nah, makanya kenapa dijumlahkan ada 33? Tujuannya apa? Satu, ya biar pada ngikutin semua. Dibanding dengan fadilah-fadilah yang lain. Walaupun keutamanya tidak mengurangi dengan orang yang membaca sekali atau 2 kali. Seperti itu. Ya. Enggak ada lagi, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz terkait dengan yang ditanyakan atau dijawab tadi terkait dengan masalah daripada jumlahnya atau kualitas daripada bacaan-bacaan yang disampaikan oleh jemaah dalam masalah berzikir. Ada beberapa bacaan-bacaan yang tadi disampaikan seperti astagfirullah, la ilaha illallah, la syarikalah, subhanallah, Allahu akbar. Ini adalah merupakan bacaan-bacaan yang biasa kita ucapkan. Tapi apakah ada di antara bacaan-bacaan tersebut yang fadilahnya lebih utama lagi? Sehingga ya kalau mungkin anak sekarang kita mau singkat, itu aja kita baca gitu. Jadi sudah mencakup seluruhannya gitu. Maksud saya apakah ada seperti Ustaz? Kalau doa kan ada namanya doa sapu jagat kan gitu. Tapi ada zikir-zikir apakah ada seperti itu buat Ustaz mau dijawab? Terima kasih. Berarti zikir sapu jagat ya Pak ya? Zikir sapu jagat. Kalau yang saya temukan sekarang, yang diajarin sama guru saya, zikir sapu jagat, bahasanya gitu ya. Zikir yang paling pamungkas, yang paling hebat, setelah kalimat la ilaha illallah adalah astagfirullah. Ya. Jadi zikir yang paling pamungkas setelah la ilaha illallah adalah istighfar. Ya makanya kan ada pertanyaan lagi akhirnya. Habis sholat itu harusnya astagfirullah atau alhamdulillah. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atau astagfirullah, Pak? Ini jadi banyak pertanyaan lagi. Akhirnya terjawab. Boleh alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan, kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita kesempatan nikmat yang besar, kita bisa melaksanakan sholat. Makanya ucapannya alhamdulillah. Boleh, boleh. Ya. Tapi kita kebanyakan bukan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena kita menganggap zikir merupakan rangkaian, bukan bagian. Rangkaian dari ibadah sholat. Makanya diajarin sama guru kita, nyambung lagi nih pantat. Ya. Dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, jangan merubah kaki sebelum kita selesai 10 kali baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli. Kenapa? Kan gitu lagi tanyanya. Kalau kesemutan gimana? Kalau kesemut, masih mending kesemutan, Pak. Daripada kegajahan repot. Ya. Fadilahnya ya, itulah kenapa kata Rasulullah, sholat itu sehat. Kenapa bisa kesemutan? Mungkin ketika kita menggerakkannya itu salah. Makanya jadi nggak sempurna. Sholat dikatakan sehat itu kalau kita melaksanakannya dengan sempurna. Makanya harus punya sanad. Baca Fatihahnya harus bersanad. Gerakan bahkan dalam kitab At-Tadhib wa Tarhib atau Al-Azkar Nawawi, sholat nggak tahu ilmunya agak sah sholatnya. Sekarang kita sholat berapa tahun, Pak? Nggak bersanad, agak sah sholatnya. Sekarang kan apalagi lagi ramai nih sekarang, ya. Dan sekarang harus gimana? Ya ngaji, makanya pentingnya ngaji, yaitu tadi biar kita bersanad, ya. Kenapa? Karena di sana banyak keutamaan-keutamaan. Kenapa nggak boleh bergerak? Ya, apa keutamaannya? Ketika zikir la ilaha illallah wa la syarika, posisi kita harus seperti ini. Saya nggak sampai sekarang, Pak.
Enggak diundang lagi ntar saya. Ya, ya Pak Haji ya. Jangan disampaikan dulu. Masa diturunin semua ilmunya ntar saya nggak diundang lagi. Iya, iya. Ini sesuai dengan intinya aja. Ada nggak? Tadi kan pertanyaannya ada nggak zikir yang apa namanya yang paling hebat, yang paling utama? Ya, setelah kalimat la ilaha illallah adalah astagfirullah. Itu yang saya hasil ngaji kemarin, tadi ya. Tapi kalau yang ini saya belum sampaikan fadilahnya. Ya Pak ya. Jangan saya sampaikan ini kuncian soalnya. Entah nggak diundang lagi saya. Iya. Seperti itu. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tentang pagi ini. Yang berkaitan dengan ini, Pak Ustadz sudah akan orang tua yang sudah meninggal. Kalau kita datang kuburan dengan mengucap la ilaha illallah itu sama kita doakan juga dari rumah atau dari masjid Fatihah kan sama memberikan cahaya kepada aslinya gitu ya. Nah, saya termasuk yang dibilang sibuk enggak ya Kak? Jarang kubur orang tua gitu ya. Nah, lebih baik mana panggilannya Pak kalau kita datang ke kuburan atau kita kirimkan waktu gitu. Terima kasih pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama kita ziarah, ngedoain langsung orang tua dengan kita sedekah dari rumah. Gitu ya bahasanya Pak ya? Mana yang lebih utama? Semuanya berutama. Semuanya punya pahala masing-masing. Nggak ada yang tidak bernilai, semuanya bernilai. Tapi mana yang lebih utama? Ya sedekah. Ya datang doang ziarah. Beli kembang juga kagak. Karena kan begini Pak. Katanya beli kembang bid'ah. Orang udah jualan Pak. Kita beli kan jadi sedekah. Betul nggak? Makanya ulama-ulama Indonesia itu, para kiai itu tidak mempermasalahkan masalah itu. Kembang, mawar, apalagi air mawar ya, terus apa lagi sih? Macam-macam itu pernak-perniknya. Udah pakai. Tujuannya apa? Biar ada sedekahnya. Ini datang doang, tiba bawa Yasin. Yasin juga Yasin bekas tahlilan tuh 40 hari. Ya, hadiah orang jalan. Jangankan ngasih amal kotak buat inian kuburan itu ya. Mana yang lebih utama? Di rumah aja dah. Nih, gue kasih duitnya. Maka kalimatnya mana'ala ilman. Siapa orang yang mencari ilmu, bukan cuma cari orang ilmu doang. Orang yang cari ilmu, kita nyiapin airnya, kita nyiapin makanannya. Dia nggak duduk di sini, pahalanya sama Pak. Pahalanya sama. Ya. Nah ini kitabnya Wasiatul Mustafa. Mana yang lebih utama? Datang doang baca Yasin, sedekah kagak, dengan kita sedekah dari rumah, kita khususkan buat orang tua kita. Tapi sama-sama berpahala. Cuman bedanya, kalau baca Yasin makan buat orang tua sendiri doang. Ya, sama buat kita, 2 tuh pahalanya. Tapi kalau kita sedekah, 1, ada pahala sedekah di sana. Kemudian ada pahala karena kita mengeluarkan sedekah. Kemudian yang ketiga, ada pahala khusus yang kita sedekahkan buat siapa? Buat orang tua kita. Kemudian dari orang yang kita sedekahkan, dia akan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pahala lagi baik itu Pak. Udah 4. Kalau tadi cuma 2 atau 3, ini udah 4. Belum lagi kalau sedekahnya kita bukan 100.000, 300.000, 500.000, jeder. Itu bukan alhamdulillah lagi Pak. Ratib dibaca sama dia. Ya. Jadi gimana solusinya? Ya makanya kata Rasulullah, biqadri mastata'tum. Kita ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Di sini ada Ustadz Reza. Kita sibuk, Tad. Aneh nggak sempet nih, jadi ke makam emak saya.
ente yang ziarah ya, nih ane kasih duit 2 juta. Oh seneng banget itu Pak, rapi 2 juta beres. Itu hatam tuh Pak, pasti hatam tuh ya. Itulah kenapa harus ada, makanya ada simbiosis mutualisme, ya itu tadi. Makanya di sini kalimatnya tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah kalian kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat rahmat yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim, akan mencari orang hidup yang bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fa yafrahuna biha ashadda ma kana yafrahuna fid dunya wa yaqulu, dan Allah dan malaikat itu akan melaporkan bahwa si fulan sekarang sedekah atas nama si ini, ya Allah ini gimana. Maka kata Allah, yafrahuna fid dunya wa yaqulu, pulangin lagi ke dunia. Buat siapa? Buat ahli kubur. Yaqulu, karena sudah dipulangin lagi ke dunia. Buat ahli kubur itu, di ahli kubur itu kuburannya jadi terang benderang. Dia berdoa pada Allah, Allahumma gfir liman nawwara kuburana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah dosaku, ampuni dosa orang yang sedang bersedekah atas namaku sekarang. Liman nawwara kuburana, gara-gara dia sedekah atas namaku, kuburanku jadi terang nih, kayak masjid nih. Wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha, dan nanti aku minta kepadamu ya Allah, kalau dia meninggal dunia, mau cucunya kayak yang sedekah, mau suaminya kayak, mau istrinya kayak, ya. Makanya kalau ulama mengatakan ada dalam fikih itu fikih waris atau faraid. Kalau orang tua kita meninggal dunia, dia meninggalkan harta, jangan dibagi-bagi semua dulu, tapi selesaikan kewajibannya dulu. Apa? Utang, piutang. Yang pertama. Yang kedua, udah haji atau belum? Yang ketiga, yang kedua, udah akikah atau belum orang tua kita? Yang ketiga, udah haji atau belum? Itu dulu keluarin tuh. Yang keempat, apalagi? Infak ke masjidnya. Ini kan enggak, kadang-kadang kita, bagi, gue laki-laki, gue gedean. Nah ini yang salah nih. Nah, orang tua kita harus kita pikirin dulu ininya nih. Kadang-kadang kita masalah faraid, masalah harta, beli kagak, nguasain paling dulu, gitu ya. Beli kagak, nguasain paling dulu. Padahal kalau kita keluarin duluan nih, salah satunya itu merupakan sedekah yang paling besar untuk orang tua kita. Ya. Nah, wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha, dan dengan lantaran dia sedekah atas namaku, kuburanku jadi terang seperti ini, dan aku minta kepadamu ya Allah, ketika dia sudah meninggal dunia, jadikan kuburannya seperti terang benderang pada saat sekarang ini. Ini kata siapa Pak? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu Pak ya. Jadi nggak jadi masalah di rumah juga. Udah Ustaz Reja, udah aneh transfer ya. Gitu. Siap Ustaz. Gitu. Gitu. Bisa lah itu Mas. Iya kan maksudnya gitu kan, di kampung. Ya udah. Transfernya lewat apa? Sekarang mah Pak, sekarang nih udah gampang. Kenapa ada transfer? Untuk mempermudah. Dulu sebelum transfer waktu saya di pondok itu pakai wesel pos. Pakai wesel. Sekarang kantor posnya udah kagak ada. Di sini masih ada ya. Karena kantor pos udah banyak yang tutup. Ya, paket union. Udah sekarang udah transfer. Dulu cuma ada satu bank doang tuh. Ya, yang sekarang masih ada banknya. Sekarang udah macam-macam bank. Sekarang udah gampang dah sekarang mah. Pakai Dana gitu bisa udah. Saya kirim nomor rekening saya Ustaz. Jadi semua bernilai ibadah dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Saya kira itu. Mohon maaf. Alhamdulillah kita telah laksanakan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini mendapat pahala yang melibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca doa untuk
mohon kesian Pak Ustaz. Doa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan hari ini. Dan pertama kita baca suratul Fatihah, kita khususkan untuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita di rumah, kemudian orang tua kita yang ada ataupun yang sudah tiada, mudah-mudahan yang ada selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa beristiqomah, bisa melaksanakan ibadah sampai nanti kita bisa masuk lagi di bulan suci Ramadan. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam li niyatil qabul wa barakatul rasul wa barakatul birrul walidain syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرب من كلامك العزيز ومن الصلوات إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أجبنا يا ملائكة جبريل عليه السلام مقبول الحاجات عنا يا الله، مقبول الحاجات عنا يا الله، مقبول الحاجات عنا يا الله. اللهم يا ديان ويا برني ويا كريم أنزلنا بك يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله، يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اغفر فينا عسر والعسر وسلك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله، نحن من أمتك تشفع لنا في الدنيا والآخرة. يا رسول الله أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله بحق شفاعتك شفاعة العظمى. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك